misalkan bahan-bahannya yang saya ambil dari Google ya. Nah, di sini misalkan ada kue wajib, kue ape, kue pancong, kue onde-onde, kue cucur. Nah, terus selain itu juga saya mengambil toko-toko ini. Nah, seolah-olah supaya nantinya ini menjadi toko saya gitu misalkan ya. Seakan-akan terus di bagian apa namanya? Di bagian bahan-bahannya, ini saya juga mempersiapkan foto Facebook ya, yang saya ambil dari Google. Ini testimoni ya, ini gambar testimoni juga saya ambil dari Google. Nah, karena saya ingin membahas tentang makanan, makanya di sini saya mencantumkan logo halal. Di sini saya juga menyiapkan label order. Di sini juga saya menyiapkan foto kurir ya. Nah, di sini nanti fotonya ini foto kalian atau foto kelompok kalian. Ya, dimana fotonya itu nggak perlu pakai background. Di sini fotonya bebas. Yang penting kalau untuk yang cowok tidak diperbolehkan memakai kaos, dan untuk yang cewek tidak diperbolehkan memakai baju yang tidak sopan. Ya. Nah, terus jika sudah menurut kalian bahan-bahannya sudah, langkah kedua yang harus kalian siapkan adalah membuat media sosial baru. Nah, di sini saya pinjam dari Rek B akunnya. Nah, di sini apa namanya? Saya mengganti foto profil sama apanya? Namanya? Ini kan di sini foto profil, nah maka background ya, sampul ya. Ya, sama sampulnya. Nah, ini supaya seolah-olah ini menjadi Facebook toko saya gitu ya. Nah, jadi kan biasanya kalau toko online itu selain dia punya kayak Shopee atau apa, dia biasanya ada untuk Instagramnya gitu kan, di media sosialnya, terus ada Facebooknya, ada Twitternya seperti itu ya. Nah, ini dibuat akun baru saja, tinggal kalian ganti namanya, terus tinggal kalian ganti foto sampulnya jika sudah. Nah, untuk link media sosial ini minimal kalian harus bikin 2. Nah, jika sudah, kalian langsung siap bikin ke websitenya. Caranya kalian di Google, klik Google Sheet. Ya, Google Sheet Test kalau di bahasa Indonesia ini Sheet Test. Ya, Google Sheet. Nah, nanti kalian buka yang ini. Buka yang ini. Nah, nanti loading. Nah, kalau yang untuk yang bawah ini, hiraukan ini draft-draft website bikinan saya yang lagi saya pelajari di di kelas-kelas lain. Nah, di sini untuk template-nya, di sini kan template-nya banyak. Nah, untuk kalian diwajibkan dan harus ya, tidak ada label lagi, diharuskan memakai template salon. Template salon. Nah, kenapa Pak template salon? Karena di template salon itu nanti penggunaannya mudah dan fitur-fiturnya lengkap dibandingkan template-template lainnya. Nah, ya, dan cocok banget untuk yang mau buka usaha gitu template-nya. Terus kita buka di template salon. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Di sini ada layanan, di sini ada tentang, nanti di sini ada bagian testimoni, di sini nanti ada bagian kontak. Nah, kita setting yang bagian beranda dulu. Ya, di sini kita setting bagian beranda. Kalau kita lihat dari contoh, di sini kita harus memasukkan logo toko. Kalian harus punya logo toko. Nah, logonya gimana Pak? Misalkan kalian ingin nilai lebih, kalian mendesain sendiri logonya. Ya, tapi kalau misalkan ya mau yang ngambil dari Google pun logonya nggak masalah, gitu kan? Namanya mengambil dan bikin sendiri pasti kan usahanya lebih ini yang berat yang bikin sendiri, makanya saya kasih nilai lebih, seperti itu ya. Nah, terus caranya gimana Pak untuk memasukkan logonya? Nah, jika sudah kalian siapkan bahan-bahannya seperti ini, enak. Jadi tinggal kalian masukkan dulu nama tokonya. Oke, di sini misalkan nama toko saya The Legend Jack. Misalkan nama toko saya. Nah, terus kita tinggal menambahkan logo. Nah, untuk tambahkan logo jangan kalian pencet yang di sini. Terus untuk mengganti background jangan kalian pencet yang sini, tapi kalian pergi ke tema. Ya, pergi ke tema. Di sini ada baca tema ya, saya bayangkan tema. Nah, terus di sini ada dibuat oleh Google. Nah, kalian klik tanda plusnya. Nah, di sini kalian masukkan nama toko kalian lagi. Nah, jika sudah, baru di sini tambahkan logo. Kalian pencet.
Terus nah di sini ada pilih sama upload. Bedanya apa Pak? Nah kalau pilih ini nanti kita pencet itu langsung masuk ke penyimpanan Google Drive kalian. Tapi kalau kalian pilihnya upload, nah jadi nanti begitu kalian pencet pilih itu dia ngambilnya bahan-bahannya dari file dokumen komputer kalian. Nah jadi kalian pilih yang upload saja. Nah, oke, tinggal kalian cari. Misalkan saya simpennya di D, di ganjil, di materi, praktek komputer, SKB, selalu CS, Google Sheet. Nah di sini ya untuk file saya simpan. Terus saya tinggal memasukkan logonya saja, klik open. Nah ini sudah masuk berarti ya kalau gambarnya sudah keluar. Nah terus untuk tambahkan banner, nah untuk tambahkan banner ini untuk mengganti background yang belakang ini yang ada gambar kursi ya. Nah terus kita klik upload. Nah misalkan saya minta gambar yang formatnya tidak sesuai, misalkan kalian sudah download di Google gambarnya ini. Nah terus kalian open, nah terus nanti di sini ada jenis file yang dipilih tidak didukung. Nah berarti kalian harus mencari foto lain yang formatnya JPEG atau JPG. Ya, terus jika sudah kalian upload lagi, nah kalian cari yang gambarnya sudah sesuai formatnya. Misalkan di sini saya ingin backgroundnya ini. Nah terus saya open. Nah ini tinggal kalian klik berikutnya, ini sudah masuk. Tinggal kalian klik berikutnya. Terus untuk warna ini bebas kalian memakai warna apa aja, tapi nanti untuk satu persatunya itu bisa diganti secara manual. Ini saya klik berikutnya saja. Terus ini untuk judul dan headingnya, setelah kalian memakai yang Arial, ini Cosmic, Impact itu untuk fontsnya bebas. Di sini saya langsung aja buat tema. Nah di sini otomatis logonya langsung muncul. Pak, tapi kenapa backgroundnya tidak muncul? Karena harus dipencet reset. Ya, jadi kita pencet reset dia langsung muncul seperti ini. Nah, terus jika sudah, tinggal saya ganti namanya. Nah, misalkan di sini sebagai contoh namanya Toko Kue Legendaris Khas Indonesia. Nah, di sini saya copy saja biar cepat. Di sini saya ganti, tinggal klik, saya pastekan. Nah, terus di sini tinggal saya enter back. Nah, di sini harus memakai nama kelompok. Ya, di sini ada nama kelompok, saya copy paste lagi, saya pastekan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini di sini di poin background ini yang di depan juga ada penilaian. Nah, kalau misalkan kalian lihat antara background dan nama ini tulisannya sama atau tidak? Putih kelihatan? Kelihatan. Kebaca jelas ini namanya siapa? Sony Setiawan, gitu ya. Nah, tapi kalau kalian nanti bikin tugas, ini warnanya kalian ganti, ya seperti ini coklat, apa kalian kelihatan? Nah, jika ada yang mengumpulkan seperti ini ada pengurangan poin. Ya, di sini ada pengurangan poin, jadi banyak pengurangan poinnya nanti. Nah, terus di sini jadi kalian harus sesuaikan, tapi di sini bebas, jadi bisa kalian ganti-ganti tulisannya mau ukurannya berapa. Terus mau makainya Arial atau apa, terus di sini mau warnanya apa, ini saya ganti putih. Terus di sini juga kalau yang ini misalkan, ini bisa kalian misalkan ganti ke rata pinggir, rata tengah, seperti itu ya. Terus rata kanan kiri, nah itu fungsinya sama seperti di Word ya. Nah jika sudah, kita langsung masuk ke bagian bawah nih, ingin membuat janji dengan stylist. Nah itu kan masih pakai template salam tadi ya. Nah, jadi kita ganti untuk pemesanan, silahkan klik. Nah, di sini untuk pemesanan silahkan klik. Nah, kita pastikan. Oke, untuk pemesanan silahkan klik. Nah, di sini maksudnya hubungi kami apa Pak? Untuk pemesanan silahkan klik. Nah, jadi jika nanti ada orang order ke toko kalian, dia mau order, dia tinggal pencet hubungi kami, dia langsung mental ke bagian kontak. Jadi kita pencet hubungi kami, nah dia langsung mental ke bagian kontak. Nah itu tautannya nanti bisa kalian sesuaikan. Ini kita balikkan ke bagian beranda. Nah di bagian ini, di bagian data pemesanan, untuk jadwal panggilannya kita double klik, terus ini kita ganti hubungi kami. Nah terus untuk tautannya itu kalian bebas, misalkan
di sininya kalian ingin mengganti. Jika Anda ingin melihat testimoni, silakan klik. Nah, berarti saya tautkannya kemana? Ke tentang atau kemana? Ke testimoni. Nah, karena misalkan saya bilang jika ingin order, silakan hubungi kami. Makanya saya tautkannya ke kontak ya, gitu ya. Nah, tinggal perbarui. Nah, terus nanti misalkan kalian bertanya, Pak, ini yang pinnya itu bisa diganti nggak Pak warnanya? Bisa. Ini kalian tinggal pencet ke sini dari sebelumnya. Untuk bagian yang kertas ini fungsinya untuk menduplikat atau memperbanyak. Jadi kalau misalkan saya klik, ini jadi 2, ya duplikat. Nah terus kalau misalkan yang ini fungsinya untuk mengganti tema yang ini ya warna ungu. Jadi tinggal kita klik. Nah kita mau warna apa aja nih? Misalkan di sini gaya 2 warna merah, gaya 3 warna coklat. Terus yang 4 ini warnanya cuma 3 doang Pak, tidak ada warna lain. Ada kalau misalkan kalian nggak suka dengan warna coklat misalkan ya, nggak suka dengan warna coklat, berarti warna coklat ini gaya 3 ya. Berarti tinggal kalian pergi ke tema. Terus di sini ada warna. Nah tinggal kalian pilih ke gaya 3. Gaya 3. Nah ini warna coklatnya kalian pilih mau ganti warna apa. Misalkan mau kalian ganti warna hijau. Nah maka di sini gaya 3-nya langsung diganti warna hijau. Seperti ini, paham sini ya? Oke, nah terus di sini Pak, nggak bisa Pak, ini yang warna-warna ini kita ganti background foto aja Pak, bisa. Nah jadi di sini tinggal klik ini. Nah ini kita pilih yang foto, pilih upload. Nah di bagian upload ini kita sesuaikan, misalkan order now di sini sudah saya siapkan, open. Nah nanti kan saya pilih ini. Nah terus untuk yang bintang ini fungsinya untuk menyamakan dan menerangkan. Jadi jika saya pencet seperti ini, dia akan terang. Tapi kalau terang ini biasanya tulisannya tidak akan terlihat. Jadi saya redupkan saja. Nah seperti ini. Nah jika sudah, tinggal yang bawahnya nih, manjakan diri Anda dengan lengkap. Nah, di sini saya akan mengganti dengan halal dan dijamin enak, harga kaki 5, kualitas dan rasa bintang 5, gitu ya. Ini saya copy paste, kalian gantikan di sini. Oke. Nah terus tinggal gambar-gambar ini kalian ganti dengan produk-produknya ya. Dengan produk-produk ini. Dengan produk-produk yang nanti kalian akan jual di sini, saya oke. Nah ini terus cara gantinya begini ya. Pertama kalian double klik, terus pencet cetak, terus di sini ada titik 3, ganti gambar, terus pilih upload. Jadi misalkan saya di sini ingin yang pertama kue onde-onde, nah di sini saya copy paste langsung, dari copy, tinggal saya ganti kue onde-onde selanjutnya ya. Kue onde-onde harganya misalkan 2.000 per piece. Oke, nah terus di sini tadi pencet apa saya lupa? Klik, terus nah terus di sini misalkan saya mau ganti ini picture. Nah tinggal saya ganti copy paste. Nah harga 2,5, terus lagi saya percepat. Jadi gambar upload. Misalkan di sini kue pancong atau kue cookies ya. Kue cookies berapa harganya? 2.000. 2.000. Jadi gua mau 2.000. Tengah-tengah ya, beli satu. Oke. Nah terus jika sudah, Pak ini kan cuma 3 gambar doang. Nah ini bisa kalian perbanyak. Nah cara memperbanyaknya kalau ingin memperbanyak satu-satu, tinggal silakan klik seperti ini, terus pencet duplikat. Nanti langsung berbanyak satu, gitu. Tapi kalau misalkan Pak nggak bisa semua Pak diperbanyak, bisa caranya kalian klik di sini sampai terblok semua. Nah di sini tinggal pencet duplikat, dan langsung 3. Nah untuk produk ini minimal kalian 8. Ya, di bawah 8 ada menggunakan koin. Ya, jadi kalau misalkan 8 itu gimana maksudnya Pak? Nah misalkan sebagai contoh ya, kalian ingin membuka usaha sebelah. Nah, tinggal kalian tulis di sini. Yang pertama, sebelah original,
sebelah bakso, sebelah ceker, sebelah sosis, gitu aja diperbanyak aja. Seperti itu. Terus untuk nanti barangnya dibawa berapa Pak? Kalau sudah saya jelaskan ya, kalau nggak bawa juga nggak apa-apa, tapi yang bawa akan ada penambahan poin, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan bawa dari 8 produk itu cukup membawa 1 produk saja. Ya, misalkan kalian menjual tentang Adidas. Nah, di Adidas itu kan ada sendalnya, ada sepatunya, ada bajunya. Kalau kalian di rumah adanya sendalnya doang, udah bawanya sendalnya. Tapi juga ya, di sini misalkan kita lihat ponse itu 18, terus jenis tulisannya Monstreet. Tapi kalau kalian di sini ganti ukurannya menjadi misalkan 24, terus di sininya Arial. Nah, di sini kalau misalkan dilihat bagus tampilannya, karena compang ya, di sininya kecil, di sininya gede, dan itu juga ada pengurangan nilai. Jadi harus disamakan antara kanan dan kiri, ya. Nah, di sini saya ganti lagi ke Monstran. Nah, terus di sini tadi 18. Jadi jadinya 14 ya. 18. Nah, di sini ya. Jadi ini mungkin masalahnya menggunakan ini tadi biasa. Nah, pokoknya intinya kalian warna semua kalian samakan ya. Jangan sampai belang-belang gitu ya. Oke, nah terus di sini setelah ini kalian bikin 8. Sudah menjadi 9 ya. Supaya minimal 8, mungkin bisa lah kalian bikin 9 biar nggak tumpang nyamping gitu ya. Iya. Nah, terus langkah selanjutnya perintahnya kalau yang ingin membahas makanan dan minuman, kalian harus menyertakan logo halal ya, atau 100% halal supaya pengunjung kalian itu percaya dengan produk kalian. Nah, terus di sini Pak, ini kalau dari contoh, dari gambar itu ada space untuk memasukkan foto dan 100% halal Pak. Sedangkan dari template di sini habis foto itu langsung deskripsi Pak. Itu gimana cara menambahkannya Pak? Caranya kalian pergi ke sisipkan. Nah, di bagian sisipkan ini kalian pilih di sini blokir konten. Nah, di mana di sini ada 1 gambar, 1 tulisan, 2 gambar, 2 tulisan, 3 gambar, 4 tulisan, 3 gambar, 3 tulisan, terus 2 gambar, 2 tulisan, terus 4 gambar, 4 tulisan. Nah, kalau dilihat dari sini, ini berapa jadinya? 1 gambar, 1 tulisan. Jadi pilihnya mana? Ini. Caranya kalian tinggal klik tahan di mouse kalian. Klik tahan terus kalian drag and drop ke kiri, tarik. Seperti ini kalian lepas. Nah, baru di sini tinggal kalian masukkan fotonya, upload. Nah, di sini logo kalian sudah saya siapkan. Nah, terus tinggal yang atas saya ganti 100% gitu ya. Terus yang untuk mengedit teks ini saya saja accessory. Nah, terus di sini tinggal saya gedekan, misalkan jadi 48, terus di sini saya rata tengah. Nah, di sini saya enter biar tampilannya bagus ke tengah, terus biar marginnya saya perkecil dan untuk awalnya saya perbesar. Nah, pokoknya biar seolah ini 100%-nya terlihat di tengah ya. Terlihat di tengah supaya menarik. Nah, terus tinggal kalian bikin deskripsi toko kalian. Nah, deskripsi tokonya misalkan di sini toko saya berdiri sejak tahun 1976. The Legend Cake adalah toko kue yang mengutamakan produk-produk tradisional khas Indonesia seperti lemper, cucur, kue, kue cookies dan berbagai jenis kue maupun jajanan pasar lainnya. Nah, di sini nanti bisa kalian sesuaikan sendiri ya deskripsi toko kalian itu apa. Di sini saya copy paste aja. Oke, saya copy paste. Nah, jika sudah, tinggal langkah selanjutnya adalah kita lihat dari contoh adalah memasukkan link media sosial
terus juga YouTube, terus juga Google Maps ya ke toko kalian. Caranya adalah kalian pergi ke sisipkan. Ya, terus kalian sudah siapkan tadi kan untuk Facebooknya kan. Nah, terus kalian pergi ke sisipkan. Nah, di bagian sisipkan ini kalian scroll ke bawah. Nanti di sini ada link media sosial. Ya, link media sosial. Nah, terus untuk foto itu kalian masukkan foto Facebook yang sudah kalian download di sini. Terus kalian open. Nah, terus untuk tautannya gimana Pak? Tautannya kalian ambil dari Facebook yang sudah kalian bikin. Nah, di sini biasanya kan Facebook panggilan awalnya seperti ini. Kalau kalian langsung copy dari sini tautannya, itu Facebooknya tidak akan kebuka. Kalau kebuka biasanya nanti lama-lama dia error. Nah, caranya gimana Pak supaya nggak error? Kalian pergi ke profilnya. Kalian pergi ke profilnya. Nanti seperti ini. Nah, nanti di bagian profilnya ini kalian klik ya, kalian klik. Nah, terus kalian copy. Nah, terus di sini kalian pastekan. Nah, jika sudah kalian sisipkan ya. Nah, nanti jadi seperti ini, tinggal kalian ke tengah. Nah, terus misalnya kalian bilang, Pak ini Facebooknya apa namanya hanya gambar doang, tuh bisa diklik Pak? Bisa aja kalau misalkan penjualnya atau pembelinya, saya pembelinya ingin melihat Facebook penjualnya, tinggal klik aja sini. Nanti dia langsung masuk ke Facebooknya. Tuh seperti itu ya. Nah, terus jika sudah, kalian tinggal memasukkan link media sosial lainnya. Nah, di sini tentunya kalian ingin memasukkan Facebook, Instagram itu boleh, atau misalkan Instagram dengan apa namanya itu dengan Twitter itu juga boleh. Pokoknya minimal dua link media sosial. Di bawah dua itu juga ada pengurangan poin. Ya, jadi kalau untuk yang Instagram kurang lebih caranya sama seperti memasukkan Facebook tadi, 100% sama. Terus langkah keduanya kita adalah membuat ini apa namanya YouTube dan Google Maps ya. Di sini cara membuat YouTube-nya sama, kita pergi ke sisipkan. Di bagian sisipkan ini kita pergi ke YouTube. Nah, di bagian YouTube ini sebelum kita buka YouTube ini kita cari dulu nih di internet YouTube. Nah, di sini kan saya membuatnya tentang kue tradisional, makanya di YouTube ini saya ganti, saya cari misalkan kue legendaris Indonesia. Nah, saya cari nih mana nih produk yang sesuai dengan toko saya. Nah, misalkan ini nih kayaknya sama nih sama kejajaran saya. Nah, tinggal pakai yang ini aja. Caranya klik videonya, di stop aja ininya. Terus linknya ini, tautan ini kalian copy. Terus masuk ke ini lagi, baru kalian buka YouTube. Nah, di sini kalian pastekan, terus enter. Nah, sampai keluar seperti ini, klik gambarnya, sampai ada tulisan sisipkan keluar, tinggal pencet sisipkan. Nah, dia otomatis YouTube-nya dia akan keluar. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk men-setting Google Maps. Caranya ke peta, ya ke peta. Di sini sisipkan ya, sisipkan peta. Di sini misalkan toko kalian alamatnya di Pasar Ciruas. Gini ya, Pasar Ciruas, tinggal kalian klik Pasar Ciruasnya. Nanti dia langsung ke otomatis ke Pasar Ciruas. Nanti tinggal kalian ganti ke satelit. Ya, ganti ke satelit. Nah, tinggal kalian pilih. Nah, jadi nantinya orang ini bisa melihat toko kalian dalam keadaan Google Maps dan juga satelit. Nah, terus kalau misalkan tampilannya kayak gini kan jelek ya, jadi harus kalian drag and drop ke samping ya supaya sejajar. Nah, terus misalkan ini masih tinggi sebelah, tinggal kalian samakan aja tingginya. Nah, diatur serapi mungkin. Nah, jika sudah, oh ya terus untuk YouTube kalau kalian kreatif, kalian bikin video sendiri, terus kalian masukkan ke YouTube, itu dapat nilai lebih juga dari saya. Jadi kalau ingin langsung download dari YouTube juga nggak apa-apa. Pokoknya segala sesuatu yang ada usahanya saya kasih nilai lebih. Ya, paham ini ya? Oke, terus yang untuk Google Maps juga harus dicari ya. Maksudnya kalau misalkan di sini Pasar Ciruas, nanti berarti di bagian kontak akunnya juga harus di Pasar Ciruas. Nah, terus langkah terakhir di bagian beranda itu adalah memasukkan email
email dan nomor telepon kalian ya. Nah, terus email dan nomor telepon toko kalian. Nah, di sini kita lihat contohnya. Kalau di sini saya ganti telepon atau kirim email untuk pemesanan atau order di 0821 123 456 misalkan gitu ya. Terus kalau nomor telepon itu kalian nggak boleh terlalu ngaco ya. Kalau terlalu ngaco ini misalkan 011111 gitu ya. Terus 0123 456 itu nggak boleh. Tapi yang penting 4 angka awalnya ini nomor telepon provider kita. Ya, jadi misalkan 0857 terus belakangnya 1111 itu nggak apa-apa. Terus di sini misalkan 0821 terus di belakangnya 9999 itu nggak apa-apa. Yang penting 4 nomor depan ini nomor beneran. Paham di sini ya. Terus untuk yang email, misalkan di sini kalian ingin membahas tentang ini seblak rani. Nah, berarti emailnya kalian tulis aja seblak.rani@gmail.com. Jadi emailnya itu harus sesuai dengan nama toko. Dan emailnya itu nggak perlu dibikin, hanya ketikkan tulisan. Ya, hanya ketikkan tulisan, tinggal kalian ganti seperti ini. Nah, tinggal kalian ganti ketikkan aja gitu ya. Oke, di sini saya copy. Oke, saya pastikan. Nah, jika sudah, berarti di bagian beranda ini sudah jadi. Tinggal kita masuk ke bagian layanan. Nah, di bagian layanan ini saya ingin memasukkan foto yang berbeda. Cara memasukkan foto yang berbeda tadi kalau untuk tema itu adalah foto yang untuk di awal atau depan. Nah, kalau misalkan saya ingin memakai foto yang sama dengan di depan, saya tinggal mencet reset. Tapi kalau misalkan saya ingin mengganti foto, itu tinggal saya klik yang foto. Terus saya ketik upload. Nah, terus di sini saya misalkan masukkan toko. Nah, ini toko yang satunya lagi. Nah, terus di sini misalkan kalian, Pak, ini kok kepalanya saya potong, ini gimana, Pak? Nah, terus caranya gampang, kalian tinggal jenis header, terus pilih ke sampul. Nah, maka dia akan full background. Nah, di sini terang bisa kalian terangkan, bisa tidak ya. Saya di sini saya pilih terangkan. Terus untuk tulisan layanan ini gimana, Pak? Boleh kalian hapus, boleh enggak? Di sini saya hapus karena di sini sudah jelas di bagian layanan. Nah, terus di sini untuk daftar layanannya saya perbesar sampai 24. Nah, terus di sini untuk daftar layanan kita lihat contohnya. Nah, jadi di toko saya ini untuk daftar layanannya seperti ini. Misalkan kami menyediakan jasa antar atau delivery langsung ke rumah Anda dengan minimal order 50 piece. Dan orderan Anda masuk sebelum pukul 5 sore. Jadi misalkan ada yang order ke toko saya lebih dari 50 piece terus transfer sebelum jam 5 sore, itu akan bisa diantar ke rumahnya. Tapi jika dia ordernya 50 piece tetapi dia transfernya di atas jam 5, akan dikirim ke esok harinya. Misalkan seperti itu ya seolah. Nah, jadi di sini nanti kalian sesuaikan saja kreativitas kalian untuk kata-katanya. Nah, di sini untuk contoh saya copy paste. Nah, di sini tinggal kalian ganti copy paste. Nah, terus jika sudah untuk foto ini kalian ganti foto kurirnya. Ya, tinggal ketik 3 gambar upload. Di sini saya ganti kurir ini. Nah, di sini kalau fotonya masih terbelah seperti ini, pautnya tinggal kalian gedein aja. Nah, tinggal kalian gedein sampai benar-benar tidak terpotong seperti ini. Terus saya mau duplikat, tadi gimana kalau duplikat? Saya ingat ingin memperbanyak fotonya. Ini. Nah, kita pencet ini, kita duplikat. Minimal untuk kurirnya ini kalian ambil fotonya 2 ya. Jadi di sini pencet, saya ganti lagi kurirnya, upload, dan misalkan di sini foto kurirnya saya ambil lagi. Nah, terus di sini masih terpotong, saya perbesar lagi. Nah, sampai seperti ini. Jika sudah, nah di sini tinggal kalian masukkan seluruh harga kue kalian. Nah, tapi di sini kenapa Pak banyak ada sub harganya? Karena kalau kita lihat dari template itu kan, kalau salon itu kan bukan hanya ada harga potong rambut ya, tapi di sini ada kayak perawatan kuku, penataan rambut, atau lihat, makanya di sini sub harganya itu banyak. Tapi karena saya hanya toko kue, jadi saya tidak perlu pakai sub harga seperti ini. Jadi
saya hanya memerlukan satu, jadi di sini saya hapus, ini saya hapus, yang ini saya hapus, jadi saya hanya memakai satu. Di sini saya ganti misalkan harga kue, nanti di sininya saya masukkan seluruh kue-kue yang saya jual. Nah di sini saya paste, kue. Oke. Nah terus di sini saya ingin tidak memakai warna gaya, tapi ingin memakai background. Tadi gimana? Foto, gitu ya. Terus tinggal pilih gambarnya, misalkan ini seluruh jajanannya saya masukkan, terus saya terangkan saja karena tidak akan saru seperti ini ya. Karena tulisannya warna putih. Nah terus jika sudah di bagian layanan, terus untuk emailnya ini tidak perlu kalian setting lagi karena sudah mengikut otomatis dari bagian beranda tadi. Nah terus jika sudah tinggal ke bagian tentang. Nah di bagian tentang ini misalkan saya ingin memakai fotonya sama seperti di tema, berarti saya pilih reset. Nah terus yang tentang kami ini saya hapus. Nah di sini jelas nama bisnis. Nah di sini misalkan saya ganti nilai cek. Nah, terus di sini saya tambahkan background lagi supaya tampilannya menarik. Nah, terus di sini saya masukkan logo toko saya. Nah, terus jika sudah seperti ini. Nah, untuk yang foto 2 ini kita masukkan foto kue kita dan foto toko kue. Kita di sini. Nah, di sini toko kuenya dan kuenya ya. Di sini jadi saya masukkan double klik, ganti gambar, upload. Nah, saya memakai gambar ini. Terus di sini gambar kuenya, upload. Terus gambar kuenya. Nah, terus di sini baru deskripsi lengkap toko kalian. Deskripsi lengkap toko kalian, misalkan di sini toko deterjen flag, nah di sini juga harus kalian cantumkan moto toko kalian. Kalau jika tidak ada motonya, ya itu juga ada pengurangan poin nanti di deskripsi ya. Jadi harus ada motonya. Dan motonya itu tulisannya itu harus dibedakan warnanya. Ya, jadi pelayanan terbaik dan memuaskan pelanggan adalah moto kami. Nah ini makanya saya ganti warna merah agar kelihatan orang tuh langsung ke motonya, bukan ke tulisan deskripsi tokonya ya. Di sini saya copy paste. Nah, terus di bagian stylist ini kita ganti dengan owner dan karyawan kami namanya. Karyawan kami, misalnya gitu ya. Nah, jadi di sini karena di sini kan kalian satu kelompok 2 orang ya. Jadi di sini hanya perlu 2 foto. Jadi yang tidak perlu seperti ini saya hapus dan ini kan ada 3, kalian hapus yang tengah saja, klik yang gambar yang tengah, terus ada tempat sampah kalian klik, dan tinggal kalian ganti foto kalian. Nah di sini upload. Nah misalkan ini toko ini, ya seperti ini ya. Misalkan di sini namanya kalian ganti menjadi Adi atau nama kalian, tapi harus nama kalian asli ya, sebagai kalian. Terus di sini misalkan sebagai owner. Terus misalkan di sini jadi kami sebagai karyawan seperti ini. Nah nanti ini foto aninya bisa diganti. Ini upload. Nah jika sudah, ini kalau misalkan mau kalian bikin menarik lagi, tinggal ganti warna aja di blok, terus ganti, misalkan saya ganti warna coklat. Nah terus di sini saya bold. Nah ini misalkan saya ganti jadi 14. Ini juga harus sama. Ya ukurannya 14. Jadi bold dan harus warna coklat. Nah jadi supaya kanan dan kiri ini sama ya, tidak boleh beda. Nah di bagian tentang sudah, tinggal di bagian testimoni. Nah di bagian testimoni ini ketika
background ini saya hapus dulu. Saya ingin memasukkan gambar yang baru. Berarti tidak reset apa foto? Foto ya. Kemudian upload. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk tulisan testimoninya. Tinggal saya klik. Terus untuk bagian testimoni ini saya perbesar. Jadi 24. Nah, terus di sini fotonya saya ganti misalkan jadi warna merah. Nah, jadi untuk di testimoni ini kalian minimal 3 testimoni ya. Minimal 3, di bawah 3 juga ada pengurangan nilai juga ya. Nah, di sini misalkan untuk testimoni misalkan namanya Ayu. Misalkan di sini Randy, terus di sini juga namanya siapa? Ardi gitu ya. Untuk testimoni, nah kalau untuk testimoni perjanjian seperti ini nggak apa-apa. Ya karena kan tiap testimoni orang itu kata-katanya berbeda ya. Jadi nggak apa-apa ini kalau secara bisnis, jadi nggak apa-apa ya kalau data-data seperti ini nggak bisa disetting sama sekali. Nah terus untuk kalian kalau testimoni itu kan bisa kalian cari dari Shopee, tapi jangan langsung plug seperti itu. Jadi contohnya di sini misalkan kalian membahas tentang skincare, terus kalian ngambil testimoni dari orang jualan beras. Nah, terus tiba-tiba testimoninya kan berasnya bagus, sangat putih, ini ukuran sesuai itu nggak masuk di toko kalian gitu kan, ngaco. Nah itu juga ada pengurangan nilai nantinya kalau ada testimoni yang ngaco ya. Nah terus jika sudah di bagian sini kalian ganti namanya, jadi misalkan produk itu bestseller. Nah terus di sini karena fotonya banyak ya, ada yang kayak seperti ini, misalkan di sininya gede, di sininya kecil, terus di sininya besar, di sininya kecil. Jadi kita pakai foto yang ini aja, yang apa namanya, yang rata kanan kiri, yaitu yang paling atas. Ya, jadi foto yang ini nggak perlu digunakan lagi, kalian hapus. Ini kalian hapus. Nah sisakan 2 saja. Terus tinggal kalian ganti. Untuk bestseller ini seluruh produk-produk kalian, misalkan kalian menampilkan 8-nya masukin fotonya ke sini ya. Jadi di sini tinggal kalian klik ganti gambar, upload. Misalkan di sini ke Apek, di sini saya masukkan, terus di sini misalkan gambar wajib, misalkan di sini saya masukkan. Terus di sini untuk duplikat ya, tinggal kalian duplikat, klik di sini, duplikat perbanyak. Di sini kalian ganti gambar, upload. Misalkan di sini gue cookies. Terus di sini misalkan kalian ganti lagi jadi kue apa nih? Kue talam misalkan ya. Nah terus tinggal kalian bikin sampai dengan 8 gitu ya, atau berapa banyaknya produk kalian. Jangan di depan beranda ini kalian menampilkan 10 produk, terus testimoninya kalian, bestsellernya kalian cuma ada 6 atau 8, itu juga saya sarankan gitu ya. Jadi harus sama ya antara produk di beranda dengan produk yang bestseller. Oke, terus di sini untuk testimoni sudah, saya terangkan saja. Nah, terus tinggal kalian pergi ke bagian apa namanya ini? Kontak. Nah, di kontak kami ini saya hapus sebenarnya. Saya hapus. Nah, di sini saya ingin memakai foto background yang awal, saya tinggal reset. Nah, di sini jangan lupa dan janji temu itu kan untuk yang salon ya, dan salon nggak mungkin toko itu ada janji temu. Jadi di sini saya hapus. Nah, di sini jam bukanya saya perbesar. Terus untuk halaman email tidak perlu saya cantumkan lagi karena di bawahnya sudah ada. Jadi di sini saya hapus. Nah, terus di jam buka ini juga dalam kontennya banyak yang salah ya, atau mungkin terlalu menyepelekan sampai saya nggak ngecek. Jadi ada orang bikin jam buka, misalkan di sini ditulis buka setiap hari, terus di itu tapi di bawahnya ditulis hari Selasa tutup. Nah itu kan kita bingung, buka setiap hari tapi hari Selasa bingung. Nah itu kelihatan banget bikinnya itu asal-asalan. Saya nggak mau seperti itu, jadi harus terstruktur seperti ini. Misalkan Senin sampai Rabu jam 9 sampai jam 6 sore, terus jam 9 sampai jam 8 malam,
terus hari Minggunya tutup seperti itu nggak apa-apa ya. Nah, terus untuk kunjungi kami di sini kalian ganti alamatnya seperti di Google Map, misalkan di jalan apa tadi? Pasar Ciruas, misalkan Blok C kali aja ya, Blok C. Nah, terus di sininya kalian ganti, bisa ganti tokonya, juga bisa ganti makanannya. Di sini saya ganti foto makanan, kita foto toko nggak apa-apa. Nah, terus di sininya kalian ganti Google Maps-nya, ya kalian ganti Google Maps-nya. Terus tadi kita pergi ke peta. Ini saya namakan Pasar Ciruas. Nah, sini ya pasar dulu, pasar dulu pasar. Saya di jalan merah sebenarnya. Nah, ini jadi, nah kalau kalian bikin seperti ini saya sarankan. Kenapa saya sarankan? Karena dilihat dari kami berlokasi di Pasar Ciruas, misalkan Serang gitu ya. Kota Serang, Kota Serang. Tetapi untuk alamatnya kalian ada di Jakarta di Google Maps-nya. Nah, itu saya sarankan juga ada pengurangan poin. Jadi untuk ininya juga harus benar ya, harus menyesuaikan. Jadi misalkan di sini Pasar Ciruas, di Google Maps juga harus Pasar Ciruas. Terus misalkan ada kalian mau bicara, misalkan Pak, kalau misalkan saya bikin cabang gimana Pak? Nggak masalah. Di sini kalian tetap tulis alamatnya, misalkan alamatnya apa, tapi tetap di Google Maps ini kalian cantumkan toko yang pertama saja, ya, toko yang pertama saja gitu ya. Jadi tetap alamatnya banyak pun nggak masalah, mungkin Google Maps ini alamat yang pertama. Nah, jika sudah, nah di sini sudah. Ini tinggal kita sama ratakan. Nanti anggap ini udah Pasar Ciruas lah ya. Nah, terus di sini juga sudah. Nah, di sini sudah jadi, tinggal kalian kirim linknya ke saya. Ada cara ngirim linknya gimana Pak? Nah, kebanyakan dari mereka saya tahu mereka ini yang mengerjakan. Tetapi kenapa saya nggak nilai? Karena dia lupa untuk dipublikasi. Karena misalkan kalian jika sudah selesai di bagian ini sudah selesai, ini sudah selesai, ini sudah selesai. Nah, terus kalian langsung kirim link ini ke saya. Kirim link ini ke saya. Nah, coba sampai ya di sini di kelas di grup ping deh supaya grupnya naik. Grup kelas. Udah belum? Udah? Link yang kalian kumpulkan. Nah, ini kalian pergi ke sini ke bagian publikasi. Ya, jika sudah semua nih ya, jika sudah semua, kalian pergi ke halaman publikasi. Nah, terus di sini kalian kasih nama, misalkan nama kalian The Legend Check, misalkan gini ya. Nah, tiba-tiba di sini maaf alamat tersebut sudah digunakan, berarti sudah ada yang menggunakan nama ini. Tinggal kalian setting aja, misalkan Legend Check 99, itu nggak apa-apa. Sampai centang seperti ini sudah selesai. Terus untuk yang ini jangan dicentang ya. Sekali lagi ini jangan dicentang. Kalian lihat perintahnya, minta mesin telusur publik untuk tidak menampilkan situs saya. Berarti kalau kalian centang, walaupun kalian sudah publikasi, orang lain tidak dapat melihat situs kalian. Cuma kalian sendiri, makanya ini nggak perlu dicentang ya. Nah, jika sudah kalian pencet publikasi. Nah, kalian pencet publikasi. Nah, situs Anda berhasil dipublikasikan. Nah, berarti situsnya sudah bisa dibuka. Tetapi bukan dari sini juga untuk kalian mengcopy linknya. Kalau copy dari sini ini juga tidak akan bisa dibuka walaupun kalian sudah publikasi. Cara mengambil linknya dari mana Pak?
Nah, di bagian publikasi ini ada namanya titik ke bawah nih ya. Titik ke bawah, kalian pilih lihat situs yang dipublikasi. Kalian klik, nanti tampilannya seperti ini full. Nah, baru link ini yang kalian copy. Yang link ini yang kalian copy, terus kalian pastekan ke grup. Ini ya. Nah, terus coba kalau link yang ini kalian buka, apa sudah kebuka di handphone kalian website kita.